Dari iman kepada iman. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Karena itu, Injil mampu menyelamatkan siapa saja yang mempercayakan diri kepada kebenaran Injil. Rasul Paulus tahu bahwa hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Bahwa hanya dengan beriman kepada Yesuslah orang berdosa itu dibenarkan. Sekali lagi, Paulus sadar bahwa baik orang Yahudi yang memiliki firman Tuhan, perjanjian lama, maupun orang-orang yang berkebangsaan non-Yahudi sama-sama membutuhkan Injil Yesus Kristus. Apakah keistimewaan Injil dibandingkan dengan ajaran atau paham lain? Saudara, keistimewaannya ialah bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah. Iman disebut di sini untuk menekankan bahwa iman mutlak diperlukan orang untuk dapat menjadi benar. Dia yang benar karena iman akan mengalami hidup. Betapa besarnya peranan iman di dalam menjadikan seseorang itu benar di dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang. From faith to faith. Kalimat terkenal ini pernah dilontarkan Rasul Paulus. Dalam ayat yang sudah kita baca Roma 1, 16, 17. Namun dipopulerkan, dibuat menjadi lebih dikenal oleh Martin Luther, tokoh terkemuka dan reformator gereja. Luther percaya bahwa sola fide, hanya karena iman dia diselamatkan. Itu menjadi pergumulan dalam pencariannya, dalam hidup memahami apa itu anugerah Tuhan. Iman adalah proses, iman adalah perjalanan panjang orang benar. Orang percaya dari iman memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tentu saja iman kepada Injil Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Iman tidak saja soal bagaimana orang bisa percaya, tapi juga terkait erat dengan persoalan hidup, dengan perjalanan dan memandang hidup itu sendiri. Hidup benar, menaati kehendak dan perintah Kristus, meneladani dan hidup seperti Kristus, itulah hidup beriman itu. Tentu masih melekat di ingatan bagaimana atau kapan kita mengalami titik balik dalam hidup kerohanian kita. Salah satu penandanya pastilah sebuah pertobatan. Pada waktu bertobat, orang percaya akan memiliki iman kepada Yesus Kristus, anak Allah. Tapi sadarkah kita jika iman itu sejatinya tidak keluar dari diri kita secara independen alias niat dan prakarsa kita sendiri? Alkitab khususnya dalam 1 Korintus 12 ayat 3 menyebutkan hal ini. Bahwa iman itu sebenarnya adalah anugerah yang Roh Kudus berikan kepada kita. Sebab tidak ada satu orang pun dapat percaya kepada Kristus kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi beriman kepada Kristus itu bukanlah pilihan orang. Bukan karena kehebatan, kontribusi manusia. Tapi semuanya itu adalah karya pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara, hidup benar hanya terjadi bila Allah sendiri merintisnya, meneruskannya, dan merampungkannya di dalam hidup saudara dan hidup saya, hidup kita. Saudara, jika kita tahu bahwa Injil berkuasa menyelamatkan orang, tidakkah hati kita tergerak untuk memberitakannya agar orang lain pun diselamatkan? Bila kita berdiam diri saja dan tidak mau berbagi berita sukacita itu, berarti kita telah mencuri kesempatan orang lain untuk mendengar kabar baik, good news itu, dan kemudian menerima keselamatan dari Allah. Karena itu, jangan biarkan seorang pun ketinggalan berita. Kabarkanlah. Shalom. Tuhan memberkati.